Hai hai, semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Yuk simak baik-baik dengan Pak Rizky. Nah, anak-anak hebat semuanya pasti masih ingat kan tentang menentukan pecahan dari bagian utuh. Coba lihat gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini, Pak Rizky punya satu kotak utuh yang Pak Rizky bagi dua. Anak-anak kira-kira berapa nilai pecahan dari kotak yang berwarna kuning ya? Masih ingatkah anak-anak? Iya, kotak yang berwarna kuning bernilai 1/2. Kenapa bisa 1/2 anak-anak? Ya, karena satu berasal dari jumlah kotak yang berwarna kuning, sedangkan dua jumlah dari semua kotak. Lalu anak-anak, coba lihat dengan yang di sebelah kanan ini. Ini kotaknya dibagi 4. Kira-kira berapa ya nilai pecahan dari kotak yang berwarna kuning? Iya, hebat sekali, yaitu 2/4. Nah, anak-anak coba sekarang amati. Besar antara kotak berwarna kuning di sebelah kiri dengan kotak kuning di sebelah kanan, apakah sama besar anak-anak? Iya, hebat. Sama besar, Pak. Jadi, nilai 1/2 itu anak-anak adalah senilai dengan 2/4. Maksudnya bagaimana, Pak? Kan sama-sama besar anak-anak. Jadi, kotak yang sebelah kuning ini, yang sebelah kiri sama dengan kotak yang sebelah kanan. Oke? Nah, sekarang coba tengok dua kotak yang dibuat oleh Pak Rizky. Kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Anak-anak, yuk kita tentukan nilai pecahan dari masing-masing kotak. Yang pertama, kotak sebelah kiri. Kira-kira nilai pecahan yang berwarna ungu ini berapa, anak ya? Ya, hebat. 1/3. Luar biasa sekali. Sedangkan kotak yang di sebelah kanan ini berapa nilainya, anak ya? Iya, luar biasa sekali. 3/9. Masih ingat kan bagaimana menentukannya? Karena 3 kotak yang diwarnai dan dari 9 kotak semuanya. Nah, sama seperti tadi anak-anak. Kotak yang di sebelah kiri ini anak-anak, apakah sama besar dengan kotak yang ada di sebelah kanan? Ini kotaknya sama ya anak-anak ya. Bagian dari yang sebelah kiri ini dengan kotak yang sebelah kanan ini, apakah sama besar? Iya, sama besar. Berarti, seperti tadi bisa disimpulkan, 1/3 adalah senilai dengan 3/9. Bagaimana? Nah, anak-anak, dari dua temuan kita tadi yang mengatakan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian yang kedua tadi sepertiga atau 1/3 senilai dengan 3/9. Nah, dari sini anak-anak kita cari yuk polanya dari permasalahan yang pertama ini dan yang kedua ini. Karena mereka sama-sama senilai, maka dia harusnya punya pola yang sama ya anak-anak ya. Coba lihat pola apa yang muncul di antara dua ini. Iya, mereka sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Contoh yang pertama, 1 untuk menjadi 2 maka dia harus dikali dengan 2. Sedangkan yang penyebutnya 2 untuk menjadi 4 maka dia juga butuh dikali 2. Coba lihat permasalahan yang kedua. 1 untuk menjadi 3 maka dia harus dikali 3. Sedangkan 3 untuk menjadi 9 juga harus dikali dengan berapa anak-anak? Ya hebat, dikali dengan 3. Jadi pola yang muncul antara kedua permasalahan ini adalah mereka sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Wah, hebat anak-anak sudah menemukan polanya. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah menemukan polanya tadi anak-anak ya. Nah, sekarang kita yuk coba. Pak Rizky punya dua ini, 3/4, 6/8, 2/5, 4/15. Kira-kira mana ya yang memenuhi pola yang sama seperti tadi kita temukan? Yuk coba 3 untuk menjadi 6 dikali berapa anak-anak? Iya, hebat, dikali 2. Bagaimana dengan 4? 4 untuk menjadi 8, dia juga sama dikali dengan berapa anak? Dikali dengan 2. Maka bisa disimpulkan 3/4 itu apa anak? Senilai dengan 6/8.
Karena pasti jumlahnya sama besar nanti kalau kita gambar seperti kotak-kotak awal tadi pasti sama besar 3/4 sama 6/8. Bagaimana dengan permasalahan yang kedua, anak? Yuk, 2 untuk menjadi 4 dikali berapa, anak? Dikali 2. Good job, pintar. 5 untuk menjadi 15 dikali berapa, anak? Kali 3. Loh, bagaimana, anak ini? Polanya sama enggak ya? Yang pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. Nah, berarti pola ini tidak sama dengan pola yang atas atau pola-pola sebelumnya. Nah, kalau seperti ini anak-anak, dia tidak dikali dengan bilangan yang sama, maka bisa disimpulkan pecahan 2/5 itu tidak senilai. Tidak senilai dengan 4/15. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Yuk kita lanjut lagi ya. Nah, yuk sekali lagi yuk untuk menambah pemahaman kita cek mana yang memiliki pola yang sama seperti tadi ya. Yuk kita cek lagi. 3 pembilang untuk menjadi 6, dia dikali berapa anak-anak? Kali 2. Good job. 5 untuk menjadi 10, dia dikali 2. Nah, pintar. Maka kesimpulannya apa anak-anak di sini? Kesimpulannya maka dia 3/5 itu senilai dengan 6/10. Good job. Sedangkan yang bawah anak-anak, yuk. Yang satu supaya menjadi 3, maka dia dikali berapa? Dikali 3. 5 untuk menjadi 10 dikali berapa? Kali 2. Nah, Nana, ini berarti dia tidak memiliki pola yang seperti tadi ya, karena dia yang atas atau pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 2. Nah, berarti kesimpulannya apa nih, Nana? Yang pola yang kedua ini ya 1/5 tidak senilai dengan 3/10. Bagaimana? Oke kan? Nah, tadi kalian sudah belajar pecahan senilai di pecahan biasa. Sekarang kita coba ke pecahan campuran yuk. Masih ingat nggak kalau Pak Rizky punya gambar seperti ini ya? Pak Rizky punya gambar seperti ini, kira-kira nilai pecahannya berapa ya pecahan campurannya? Yang pertama, karena ini utuh ya Nana ya, ini utuh, maka berapa Nana? Satu, pinter. Kalau yang sebelah ini berapa Nana ini? Iya Pak, itu 1/3 Pak. Oke, good job. Berarti ini pecahan campurannya kemarin jadi berapa? 1/3. Pak, apa ini juga ada pecahan senilainya? Atau dalam bentuk lain? Ada dong, coba lihat gambar yang ini ya. Coba anak lihat gambar yang ini. Ini satu ini, kalau menurut gambar dan dijadikan pecahan, gimana nulisnya anak-anak ya? Berarti berapa per berapa? Yang diwarnai 3, Pak Rizky. Keseluruhannya berapa? Keseluruhannya 3, Pak Rizky. Wah, 3/3. Jadi satu di sini nilainya sama dengan 3/3. Padahal di sini ada 1/3. 3/3 sama 1/3. Jadi berapa ya anak-anak kira-kira? Yuk kita hitung aja. Yang diwarnai 1, 2, 3, 4. Yang diwarnai 4, Pak. Nah, terus yang satu kotak ini dibagi berapa? Dibagi 3. Jadi nulisnya 4/3. Pak, berarti boleh dong saya menyimpulkan 1/3 itu senilai dengan 4/3. Boleh anak-anak. Walaupun ini berbeda bentuk. Yang satu pecahan campuran, yang satu pecahan biasa. Gimana? Paham anak-anak? Yuk coba lagi dalam permasalahan ini biar kita lebih paham. Yang ini utuh berarti berapa anak? 1. Pinter, good. Yang ini utuh juga 1. Kalau yang ini jadi berapa? 1/4. Oke, berarti pecahan campurannya berapa ini? 1 sama 1 jadi 2. Pinter, berarti 2. 1/4. Kita cari pecahan senilai yang berupa pecahan biasa yuk. Ya, yuk, 1/1 di sini kalau dijadikan pecahan berapa? Yang diwarnai berapa? 4, Pak. Keseluruhannya berapa? 4, Pak. Jadi 4/4.
Oh, kalau yang ini sama dong Pak Rizky, 4 per 4. Oh, pinter anak-anak. 4 per 4. Terus ini ada berapa? 1/4. Jadi berapa ya? Ada 4, 4, 8 ditambah 1, 9. Pinter. 9 per berapa jadinya? 9 per 4. Iya, kenapa? Karena setiap kotaknya dibagi 4. Maka kesimpulannya 21/4 itu senilai dengan berapa anak-anak? 9/4. Bagaimana? Tambah paham? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yuk coba kita terapkan ilmu tadi yang kita dapat ke soal ini. Ini Pak Rizky punya, coba selidiki mana yang senilai ya. 1/2/5 dengan 7/5 apakah senilai? Coba bayangkan 1/2/5 berarti kalau digambar, Pak Rizky yang pertama gambar kotak dibagi berapa ya? Dibagi 5 Pak Rizky, iya dibagi 5. Iya, dibagi 5 sama besar ya. Kemudian yang diarsir berapa? Semua. Kok semua, anak-anak? Kenapa ya kok yang diarsir semua yang pertama? Iya, yang pertama kan utuh. Berarti utuh itu satu. Kan ya, satu. Berarti di semuanya diarsir. Nah, kemudian sisanya, yang 2/5. Sama Pak Rizky gambar lagi 5 ya anak-anak ya. Anak-anak nanti gambarnya harus sama ya. Ini Pak Rizky gambarnya masih tidak sama. Oke, yang diarsir berapa? Dua saja Pak Rizky. Kok bisa dua anak-anak yang diarsir? Karena nilainya 2/5 Pak. Oh iya, pinter. Berarti berapa totalnya anak-anak? Ini yang diwarnai ada 5 ditambah 2. Berarti ada berapa? 7. Pinter. 7 per berapa? 7/5. Karena apa? Dibagi, setiap kotaknya dibagi 5. Atau dengan kata lain, satu di sini tadi kalau dibuat pecahan jadi berapa anak-anak? 5/5. Pinter. 5/5 dan 2/5. Jadi berapa? 7/5. Berarti soal yang pertama senilai. Good job. Bagaimana dengan soal yang kedua? 21/2. Coba yuk kita nggak usah gambar, kita bayangkan. Berarti ada satu kotak dibagi dua. Berarti dua ini ada dua kotak utuh. Berarti kalau utuh kan 2/2 ya Pak Rizky. Ini satu utuh Pak Rizky. Kemudian ada satu utuh lagi Pak Rizky. 2/2. Heeh. Terus berarti sisanya 1/2. Yuk coba. Berarti yang diwarnai ada 2, 2, 4, 1. Jadi berapa yang diwarnai? 5. Pinter. 5/2. Nah, berarti benar ya. Berarti nomor 2 ini juga benar. Berarti 21/2 senilai dengan 5/2. Gimana? Tambah mantap kan? Anak-anak hebat Indonesia. Yuk kita coba sekali lagi supaya kita semakin mantap. Ada 1/2/3, apakah senilai dengan 6/3? Berarti bayangkan ada satu kotak utuh dibagi 3. Berarti diwarnai semua Pak kalau utuh. Berarti 3/3. Nah, 3/3 ini mewakili siapa anak? Mewakili satu utuh ini Pak Rizky. Pinter. Terus ada lagi 2/3. Nah, berarti coba kita hitung. Yang diwarnai 3, 2. Berarti berapa? 5 yang diwarnai. Iya, satu kotaknya. 3. Loh, di sini kok 6/3? Berarti dia tidak senilai. Iya, hebat anak-anak luar biasa. Sekarang soal yang kedua ini. Ini berarti kita gambarkan ada kotak 2 yang utuh. Satu kotaknya dibagi dengan 4. Berarti ada 4/4. Satu Pak Rizky. 4/4. Satu lagi Pak Rizky. Sudah 2 utuh Pak. Sekarang sisanya Pak 1/4. Yuk. Yang diwarnai ada 4. Ada 4, 8. Ada 1, 9. Berarti 9 per berapa anak-anak? Iya, per 4. Maka 9/4 bisa dikatakan senilai. Oke, luar biasa anak-anak hebat Indonesia. Nah, dari pola-pola yang kita temukan tadi, yuk coba kita selesaikan. Di sini ada angka-angka yang hilang anak-anak.
Ada angka-angka yang hilang, nggak tahu angkanya berapa ini ya. Yuk kita temukan angka-angka yang hilang dengan pola yang sama ya. Jangan lupa kalau pembilang dikali 2, penyebut kali 2. Jadi pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Yuk kita lihat yang ini. 2 untuk menjadi 6, maka dia harus dikali berapa anak? Dikali 3. Luar biasa sekali. Sedangkan berarti yang bawah juga harus dikali berapa? Dikali 3 dong Pak Rizky. Good job. 3 kali 3 berapa anak? 9. Berarti angka yang hilang berapa? 9. Good job. Sekarang yang ini. 5 untuk menjadi 10 dikali berapa anak? Kali 2 Pak Rizky. Berarti pembilangnya juga harus dikali 2 dong. Berarti 3 kali 2 berapa anak? 6 Pak. Iya, berarti angka yang hilang 6. Pak, kalau angka yang hilangnya di depan seperti ini gimana, Pak? Sama aja, Nana. Coba 4 kali berapa yang ada 16? Kali 4, Pak Rizky. Berarti kamu tinggal nyari berapa ya yang kalau, awas, dikali 4, hasilnya adalah 4. Berapa ya, Nana? 1, Pak. Iya, pinter. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yuk, 2 kali berapa ya? Ada 6. 2 kali 3, Pak Rizky. Berarti ini berapa? Dikali 3 yang hasilnya 15. Berapa, Nana? 5, Pak. Oke, luar biasa. Hebat, 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 hebat. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang ini kita cari pecahan senilai, tapi satunya campuran, satunya pecahan biasa. Masih ingat ya? Berarti ini ada satu utuh, satu kotak utuh. Satu kotaknya dibagi berapa? 5. Berarti jadi berapa? 5 per 5. Karena utuh kan diwarnai semua, Nana ya. Terus ada lagi 3 per 5. Tadi ada 3 per 5. Jadi tadi yang diwarnai 5. Kemudian diwarnai 3. Jadi berapa yang diwarnai anak-anak? 8 ya. Oke. Per berapa? Per 5. Pinter. Sekarang yang ini. 2, 3 per 4. Berarti ada 2 yang utuh Pak Rizky. Satu kotaknya dibagi 4. Jadi utuhnya 4 per 4 Pak Rizky. Satu utuh. 4 per 4. Satu utuh lagi. Sudah 2 Pak Rizky. Terus sisanya ada 3 per 4 Pak Rizky. Yuk. Berarti yang diwarnai 4 utuh, 4, 8. 8 ditambah 3 berapa ya anak-anak ya? 8 tambah 3? Iya, pinter. 11 per 4. Gimana? Semakin bisa? Semakin bisa dong, jangan semakin puyeng ya. Nah, sekarang cari pecahan senilai yang dari pecahan biasa, Pak Rizky, dijadikan pecahan campuran. Gimana caranya, Pak Rizky? Gampang. Coba lihat. Ini kan ada per 3 dibagi 3. Berarti kan setiap kotak ada berapa kotak? Iya, pinter. Ada 3 kotak dong, Pak Rizky. Ada 3 kotak. Oke. Berarti ini yang diwarnai harus berapa ya, Nana ya? Yang harus diwarnai harus 10. Pinter. Ini masih 3, Pak. Kurang, Pak. Oke, Pak Rizky gambar lagi. Oke, sudah berapa, Nana? Sudah 6, Pak. Kurang. Kurang. Oke, Pak Rizky gambar lagi. Sudah berapa, Nana? 9, Pak. Oke, Pak Rizky gambar lagi. Nah, tadi kan sudah berapa, Nana? Sudah 9. Berarti ini yang diwarnai tinggal berapa? Tinggal satu. Iya, hebat. Karena ini 3, 6, 9 ditambah satu 10 deh. Nah, ini berarti berapa? 3 per 3, 1 utuh. 3 per 3, 1 utuh. Ini 3 per 3, 1 utuh. Yang ini 1 per 3. Pinter. Jadi kalau digabung jadi gimana, Nana? Jadi pecahan campurannya 3, 1/3. Karena apa? Karena 1 ditambah 1 ditambah 1 deh. Jadi 3. Oke. Nah, sekarang 8/7. Berarti kita bayangkan coba, enggak usah gambar. Berarti ada 7 kotak yang harus diwarnai 8. Oh, berarti ya 1 utuh, Pak Rizky. Utuh 7/7 utuh. Berarti kurang berapa? Kurang 1 Pak Rizky yang diwarnai. Ya, tapi kotaknya kan tetap 7. Nah, 7/7 tadi berapa ya?
Utuh, Pak. Utuh itu berapa? Satu, Pak. Berarti satu per 7. Gimana? Nah, di sini ciri-cirinya, anak-anak, pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, itu diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Kalau tadi yang pembilangnya lebih kecil, nggak bisa dijadikan campuran. Kalau pembilangnya ini lebih besar daripada penyebut, maka dia bisa dijadikan campuran. Ingat ya, pembilangnya harus lebih besar ya anak-anak ya. Nah, kita coba dulu sekarang. Kita lihat pecahan biasa ini, 9 per 5. Pembilangnya 9. Penyebutnya 5. Oh, ini bisa dijadikan campuran, Pak. Karena pembilangnya lebih besar, yang diwarnai lebih banyak. Kita bayangkan, berarti ada 5 kotak. Berarti pertama utuh, Pak. Diwarnai semua 5 per 5. Kurang berapa, nak? Sini sudah diwarnai 5, Pak. Kurang 4, Pak. Iya, kotaknya kan tetap 5. Berarti ada berapa semuanya? Ya, 5 per 5 kan utuh, Pak Rizky. Utuh berapa, Nana? Satu, pinter. Berarti satu, 4 per 5. Good job. Yang kedua, pembilangnya 5, penyebutnya 3. Nah, dijadikan campuran ini. Syaratnya kan tadi pembilangnya lebih besar. Yuk, 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 yuk. Berarti ini kotaknya 3, berarti diwarnai semua, Pak. 3 per 3. Kurang berapa yang diwarnai? Sudah ada 3. Kurang 2. Oke, tapi kotaknya tetap 3. Nah, 3 per 3 di sini apa, Nana? Utuh, Pak Riki. Iya, satu. Kemudian sisanya berapa? 2 per 3. Nah, Nana hebat. Itulah pecahan-pecahan senilai. Baik pecahan biasa-biasa, ataupun pecahan campuran biasa, atau pecahan biasa kecampuran. Anak-anak jangan bingung ya. Kalau bingung, nanti minta pendampingan orang tua dan gurunya masing-masing. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kalian kerjakan tugas dari Pak Rizky ini ya anak-anak ya. Coba kalian isi titik-titik ini dengan bilangan yang senilai dengan bilangan yang sudah ada. Pecahan misalkan nomor satu, pecahannya 4 per 6. Kalian cari dua pecahan lagi yang senilai dengan 4 per 6. Nomor 2 juga gitu, nomor 3 juga gitu. Nanti hasilnya periksakan ke orang tua atau ke guru kalian ya. Nah, ini juga tugas dua, yaitu mencari pecahan senilai, tapi yang satunya campuran, yang satunya biasa. Nah, anak-anak tinggal mencari seperti tadi. Pak, aku masih bingung kalau nggak digambar, mau gambar. Boleh. Pak, aku nggak usah gambar, aku udah bisa langsung. Boleh, anak-anak hebat Indonesia. Kita ini semua unik, jadi kita harus menghargai. Nah, demikian pelajaran kita hari ini tentang pecahan senilai. Nantikan terus ya belajar bersama Pak Rizky di matematika itu mudah kok. Sampai jumpa. Semangat pagi anak-anak hebat Indonesia.